Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian di channel Quran, singkatan dari Kuantum Kesadaran. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia. Ya, jangan lupa bahagia ya guys. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengurai tentang sunnah. Ada istilah sunnatullah, ketetapan Allah. Nah, menjadi hukum ada hukum sunnah. Nah, ketetapan Allah ini hukum. Nah, hukum itu apa? Hukum itu adalah kepastian. Jika kita tidak makan 2 hari, ya lapar. Hukum tidak makan ya lapar. Sebaliknya, jika kita lapar kemudian makan, datang hukum, ketetapan, maka kenyang. Nah, bagaimana hubungannya dengan ketetapan Allah? Nah, sunnatullah. Misalkan, apa contoh sunnatullah tuh? Misalkan orang di suatu negeri hmm, semuanya beriman dan bertakwa. Maka niscaya dibukakan, kami bukakan pintu ke pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kan suatu keniscayaan. Nah, itu sunnatullah ya. Berarti juga sebaliknya. Nah, di ayat itu juga walakin kadzabu. Bila mendustai ketetapan, maka akan diazab karena mendustakannya ya. Gitu. Jadi prinsipnya harus ditetapkan dulu bahwa Allah itu punya ketetapan. Jangan di-downgrade-kan di hal-hal yang baru. Sebab ketetapan Allah itu datang dari kodimnya. Gitu. Allah di langit ketujuh. Segala hukumnya yang berlaku di dunia pasti melewati beberapa tahap. Melewati beberapa tahap sampai mewujud di alam dunia. Entah positif, entah negatif. Tergantung di sini apa perbuatannya. Nah, perbuatannya itu pasti berimbas ke langit. Entah yang positif, perbuatannya turun positif. Entah negatif, perbuatannya di alam dunia dari Allah turun negatif. Bencana alam dan lain-lain. Kalau sebaliknya berarti ketentraman, kenyamanan di muka bumi. Jadi, nah, apa hubungannya dengan saya memakai ini, memakai ini? Ini tanda sering sujud ya guys.
Nah, di Quran disebutkan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nah, gitu kan penggalannya ya di muka, di wajah mereka, ah, ada bekas sujud. Nah, bekas sujud tuh kayak gini guys, hitam-hitam begini ya. Kalau nggak hitam berarti nggak ada bekas sujudnya ya guys. Harus hitam begini guys. Ditambah dengan harus berjenggot ya guys. Ah, harus berjenggot guys. Meniru Nabi ya. Nah, jika dipadukan dengan teori tadi, maka di alam baharu itu tidak mesti ya guys. Tidak mesti begini, tidak mesti begini. Sebenarnya itu begitu guys. Gitu. Misal, jika nabinya itu nggak jenggotan. Nah, terus bagaimana untuk mengikuti sunnah yang seolah-olah seperti identitas yang wajib? Nah, sering sujud, tapi kemudian kagak ada ini tanda hitamnya, itu bagaimana? Apakah enggak termasuk mempraktikkan ayat yang tadi? Nah, sekarang ini dulu ya, coba kita buka ayatnya. Itu diawali dengan kalimat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqihi yujibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ya, Muhammadur Rasulullah. Ini tentang eksistensi dari bukan Muhammad sebagai jasmaninya. Di awal aja lagi nggak ngomongin jasad sebenarnya. Gitu. Makanya bersesuaian dengan ayat lain. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atau ada ayat lain lagi. Atiullah wa rasul fa in tanaza'tum bisyai'in. Nah, dan seterusnya ya. Gitu. Lagi ngomongin apa sih ayat ini? Muhammad yang entitas kodimnya Rasulullah, utusan Allah. Muhammad yang nur berarti ini, bukan Muhammad yang jasmani yang lagi dibahas ayat ini. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya uh, dalam ikatan bersama Nabi Muhammad, tapi bukan ikatan darah ya, kan Rasulullah di awal tadi. Sedangkan Rasulullah itu kodim ya, bukan baharu. Itu bukan yang jasadnya.
Ya, kalau bahasa sekarang itu uh, kami menyebutnya dengan istilah sistem iman. Masuk sistem, terikat sistem. Sebab apa? Kita lahir aja ya udah otomatis terikat sistem. Misal baru lahir udah nanggung pajak. Enggak itu dah kejauhan dah itu mah. Baru lahir terikat sistem hukum sebab akibat. Nangis, lapar, mau pipis, BAB, sistem tubuh ada terikat kan. Tinggal digandeng aja sama sistem iman. Nah itu walladzina ma'ahu. Ada masuk hidung guys. Bagaimana lanjutannya? Asyidda'u 'alal kufar. Tegas. Nah, jadi ya kalau sudah di dimensi kodim ya itu kalau dimaknai secara hakikat bersangatan tegasnya. Maksudnya apa? Ya kufar itu nggak bisa dapat karunia langit, gampangnya begitu. Kan artinya tertutup kufar itu kan. Sistem ini bukan untuk kufar gitu. Ruhama ubainahum. Di antara mereka saling kasih sayang ya otomatis. Jika di dalam ya kemudian bagaimana mewujudnya asyidda walal kufar ya jika uh, zaman Nabi ya kafir harbi ya bisa sampai perang, kafir zimmi ya enggak gitu kan, kafir terbagi-bagi lagi gitu. Bahkan ada yang sudah ikut Nabi tapi berkhianat. Nah, tidak ikut Nabi lagi, itu lebih parah dari kafir harbi ya. Gabung sama kafir-kafir harbi, ada yang begitu. Itu disebutnya namanya munafik ya. Sama polanya, sistemnya sama. Mau zaman Nabi Muhammad, mau zaman Nabi sebelumnya. Jadi ada yang tertutup tapi nggak memerangi, udah tertutup. Ada juga yang tertutup dan memerangi. Ada yang berkhianat dari dalam sistem keimanan keluar gitu. Kemudian ya mewujudnya asyidda walal kufar ya itu tadi. Apakah ke semua kafir? Ah, Muhammad Rasulullah waladzi ma'ahu ini, Muhammad dan sahabat-sahabatnya kejam kan, enggak. Walaupun ada perang sama kafir tapi kan berstatus kafir yang membahayakan. Kalau kafir yang nggak membahayakan ya tentu saja tidak gitu. Banyak lah cerita-ceritanya seperti itu ya. Ya ruhamau bainahum. Ini menarik juga. Ruhamau bainahum mewujudnya di alam dunia ya gampang lah itu mah ya. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufari rahma bainahum tarahum ruk'an sujada tarahum
mereka terlihat ruku dan sujud. Ketaatan di sistem Islam dan iman. Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mencari keutamaan dan ridho. Ya dari Allah tentunya. Nah, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Penekanannya sujudnya, bukan kan di kalimat sebelumnya ruka'a, sujada. Kenapa enggak min asari ruku misalkan? Apa maksudnya? Nah ini kalau simbol spiritual adalah berkaitan dengan hadis Nabi aja tuh. Jika masih ada sebiji zarah kesombongan, maka tidak akan masuk surga. Berarti kecil banget. Ada kesombongan tidak akan masuk surga. Nah ya, kenapa nggak ada si mahum fi rijlaihim min asarir ruku? Karena puncaknya dari sholat itu ya sujud itu. Itu kepala yang paling dihormatin kan, filosofisnya begitu, ditaruh di tanah, itu makin cepat berendah makin cepat diterima gitu. Tapi ingat asal ada sambungannya, kalau nggak ada sambungannya mau sekuat apapun sujud ya sia-sia, malah dapat dosa gitu. Nah itu simahum fi wujuhim min asaris sujud, tanda dari sujud. Tanda dari sujud itu nggak langsung begini. Ada yang langsung begini, tapi ada juga yang nggak begini. Jadi patokannya itu bukan ini. Patokannya apa? Patokannya di dalam diri orang itu meningkat mi'rajnya. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Puncak sholat itu ya sujud. Nah, secapek apapun tetap mau sujud. Nah, di sujud itulah paling Allah sukai kan, begitu-begitu hadisnya kan. Bukan ininya sebenarnya. Gitu. Downgrade kalau hanya ke sini. Gitu loh. Zalika masaluhum fit Taurah. Mereka itu pula pengkabaran yang tadi dari Muhammad Rasulullah sampai minasir sujud di dalam kitab Taurat. Sama ya umat Nabi, Nabi apa, Musa ya. Oh masaluhum fil Injil, dan begitu pula mereka perumpamannya ada di Injil. Gitu. Sama polanya. Gitu ya. Nah, kazarin akhraja syat'ahu fazaruhu fastaghlaza fastawa ala suqihi yujibu zur'a ala ghaizu bikimul kuffar. Itu hanya terusan-terusannya aja. Iya,
Jadi seluruh makna Al-Quran aslinya termasuk ayat ini enggak ke fisik guys, kan relatif. Orang sering sujud, taat, enggak langsung begini. Nah, gitu. Seperti itu ya guys. Jadi nggak boleh tuh ada uh, sekelompok paham yang langsung ke sini. Wah, bangga dia apabila ada tandanya. Downgrade sekali. Makin sujud, makin tebal kesombongannya, makin tebal keangkuhannya, makin tebal paling ngerasa paling mengikuti nabinya, makin tebal ya yang negatif-negatif berarti. Padahal jangan-jangan jika nggak mengena kepada hakikatnya atau esensinya, target dari proses beragama hanya mendapatkan kebalikannya, merasa sudah sangat beragama padahal sangat tidak beragama sama sekali. Ya, bisa jadi demikian kan? Nah, sama polanya sama para nabi-nabi yang diturunkan itu. Bantahannya kan sama. Ya, kami sudah beragama, kami sudah punya ajaran dari nenek moyang dan lain-lain dan lain-lain. Engkau bawa ajaran baru, bid'ah engkau. Wah, gitu kan? Seperti itu. Jadi ya guys, agama itu yang utama bukan jasmani, gitu. Jasmani itu dengan sendirinya guys. Jika memang seperti yang tadi, apa, ya betaguna fadlam minallahi wa ridwana, kan hidup itu. Keutamaan dan ridho dari Allah itu hidup, nampak di alam wujud ini, di dunia. Pasti jika pada Nabi, ya Nabi memang contohnya untuk jenggot. Nabi nggak mau sama orang-orang Yahudi. Makanya tetap berjenggot tapi agak pendek gitu kan. Itu banyak hadis-hadisnya kan. Nah, diginiin, potong. Nah, Imam Ghazali juga mengatakan di kitab Ihya kan, makin panjang jenggotnya, makin berkurang kecerdasannya. Mengapa bisa begitu? Ya karena yang naik itu bukan buah dari akhlak batin atau akhlak ruhani. Makin panjang jenggot, makin tebal kesombongannya, makin merasa paling sunnah dan lain-lain. Gitu loh guys. Kenapa ya? Karena nggak ada ketersambungannya guys. Nggak ada wasilahnya gitu. Lagian ya kalau Nabi Muhammad di usia muda jenggotnya warna hitam lah. Kemudian yang udah pada tua umatnya ikut Nabi disemir gitu jenggotnya. Atau sebaliknya Nabi Muhammad sudah berumur 50, 60, dia baru masuk Islam. Kemudian jenggotnya memutih. Seperti ini guys. Hmm, Memutih jenggotnya. Apakah yang baru masuk Islam? Disemir jenggotnya.
jadi warna putih. Bukan itu ukurannya guys. Sunnah itu ketetapan yang pasti, hukum gitu, ketetapan pasti. Berarti dari alam kodim. Nah, sesuai ayat tadi, Muhammad Rasulullah, Muhammad ya, Rasulullah, bukan Muhammad Nabiullah, walladzina ma'ahu, berarti mereka yang di alam kodim. Gitu loh guys. Guys kalian guys. Gitu. Adapun fadilahnya, keutamaannya melihara jenggot. Wah, banyak bidadari yang gelantungan di sini. Itu. Itu untuk menyemangati guys. Apakah Nabi berbohong? Tidak. Tapi ada dimensi setruman dari alam kodim. Jika meniru Nabi berjenggot, maka ada setrumannya yang ngalir saat itu, yaitu sunnah. Setruman itu kan kodim, gitu, mewujud di alam dunia, gitu. Dikiaskan dengan bidadari yang gelantungan di jenggot. Nah, kemudian bagaimana dengan yang gak ada jenggot saat itu? Ah, nggak dapet dong keutamaan itu. Walaupun gak dapet dosa, gimana? Kan enak banyak bidadari gelantungan, ada berapa helai kan? Ribuan helai ini. Wah, ratusan lah ya. Berarti ratusan bidadari gelantungan gitu. Kalau berat begini. Jadi gak ke situ guys, memahaminya itu kias. Gitu. Kan karakternya eh, di zaman Nabi Muhammad itu menggunakan langsung kepada sami'na wa ata'na tanpa uraian-uraian yang jelimet. Kenapa? Karena zamannya belum support untuk ilmiah. Gitu guys. Nah, seperti itu. Makanya penjelasannya seperti tadi, jenggot ada bidadari-bidadarinya yang gelantungan kan gitu. Nah, jadi kalau nah belum lagi bagaimana tentang pewaris-pewaris Nabi kan gitu. Jika pewarisnya nggak berjenggot, gimana? Gitu. Masa yang nggak berjenggot diwarisi? Emang begitu patokannya? Kan enggak. Gitu. Jadi yang utama itu bukan jasmaninya guys. Seluruh keterangan jasmani dari dalil-dalil itu aslinya dimulai dari alam maha kodim, dari Tuhan, dari Allah itu sendiri, turun ke alam kodim, kemudian turun lagi ke alam dunia. Seperti itu guys. Alam tidak ada awal, tidak ada akhir ya. Turun ke alam terbatas. Ya wajib berubah di alam terbatas itu. Apakah semua nabi misalkan berjenggot? Nah kan gitu. Jadi maksudnya guys, nggak menekankan di jasmaninya loh guys. Gitu. Justru yang terjebak-terjebak di pemahaman-pemahaman oh, seputar agama jadi downgrade hanya syariat saja. Nah, ini sepertinya yang menyebabkan jika sistem langit rusak,
maka seluruh sistem yang ada di dunia itu ikut rusak. Sistem langit itu apa sih? Agama samawi. Nah, jika agamanya rusak hanya pada tahap casingnya saja, itu imbasnya bukan di agamanya aja guys, tapi kemana-mana. Penemuan teori yang terbaru, fisika quantum entanglement terbaru itu, walaupun belum 100% ditemukan, tapi sudah valid. Ada hubungannya itu, keterikatan. Seperti itu guys. Apabila orang melaksanakan agama tapi tidak terhubung dengan langit, hanya jasmaninya saja, terlebih ya di zamannya aja Nabi Muhammad ini hanya sunnah. Sekarang Nabi Muhammadnya sudah wafat, kan gitu. Ya ibarat fikih kan, ada mujaddid. Ya, kita pun menyesuaikan gitu. Jadi kesimpulannya bukan itu yang utama. Kok ada kelompok yang seolah-olah mewajibkan ini dan ini. Kalau nggak ini dan nggak ini tuh seperti kurang dalam beragama, kurang nyunnah, kurang ikut Rasul rasanya. Oh begitu agama, downgrade itu namanya. Itu bahaya sekali sebenarnya guys. Seandainya kita tahu gitu. Ya gampangnya hukum fisika yang terbaru aja tuh. Fisika quantum entanglement. Rusak kita dalam beragama, maksudnya nggak ada ketersambungan dengan langit melalui kolbu. Jadi menjalankan agama hanya menggunakan daya serap otak kita yang terbatas, akal pikiran kita yang terbatas, penyimpanan otak kita yang terbatas. Semua yang keluar itu baharu, itu alam bawah sadar semua tuh guys. Makin downgrade lagi agama, makin downgrade lagi agama. Ya terbukti sekarang. Eh, Beberapa kali ya saya ucapkan ya, ya terbukti lah di dunia ini udah kesadaran bawah sadar. Maksudnya apa? Keadilan ya hanya slogan, pelayanan hanya slogan. Apalagi pemerataan kesejahteraan, eh, pemerataan pendidikan dan lain-lain. Slogan semua, bahasa basi semua, prakteknya jangankan nol, malah minus. Itu penyebabnya karena maraknya praktek beragama tapi nggak ada sambungan dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu berbahaya, guys. Berbahaya itu, akhi. Ya, teruslah belajar, akhi, dengan pola belajar yang baru, akhi. Buka pintu hatinya, akhi. Ukti, ya. Jangan hanya terjebak di pengkotak-kotakan firkoh-firkoh. Aduh, bahaya, akhi. Imbasnya bukan cuma
merawat diri sendiri. Ya, seperti itu. Baik, nah, saya rasa cukup ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan juga mohon maaf apabila saya sengaja begini, uh, tidak bermaksud untuk menyakiti atau apa, tapi berusaha memberikan sudut pandang yang lengkap menyeluruh jasmani dan ruhani gitu. Baik, ini adalah tentang praktik dari Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Terima kasih. Syukran kathiran. Ya, ya akhi, ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.